Ya, kemudian Ya. share screen. Saya share screen. Nah, ini kan yang dari teknik. Dari Iya. Oke, seks. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini, bismillahirrahmanirrahim, hari ini hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020. Saya mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh dengan menemani cucu saya. Cucu, jadi Siva ini Iya, Pak. levelnya cucu. Karena anak saya ada 4 dan cucu saya ada 6. Tapi anak saya jadi banyak karena kemudian saya ketua asrama sama Iya, Pak. Iya, 50, kan 100-an sekarang. Saya pernah jadi ketua asrama ITB 1.500, jadi anak saya jadi banyak ya, Pak. 1.500. Ribuan. Nah, sekarang tidak Iya. siapa ingin bertanya tentang beberapa hal terkait dengan tugas sekolah, alhamdulillah. Nah, saya titip pesan aja dulu dari sebelumnya. Kita jangan berhenti hanya di sini karena tugas kuliah sudah selesai. Tapi saya pesankan yang pertama, Dik Siva bikin untuk dirinya sendiri. 25 tahun ke depan, Dik Siva mau jadi apa? Iya, Pak. Ini ya. 25 tahun depan kebetulan pas tahun 2045 ya. Kalau nanti ini kalau kita mau diskusi lagi juga boleh, tetapi Dik Siva bikin tahun 2045. Kalau jadi dosen, targetkan jadi rektor. Kalau jadi politisi, jadilah jadi menteri, jadi presiden. Saya sudah terlambat sehingga saya tinggal nasihat kepada anak cucu ya. Kalau jadi pebisnis, milikilah bisnis halal yang barokah ya, yang jadi konglomerat tapi tetap sederhana. Ya, tetap sederhana. Boleh punya helikopter, boleh punya ribuan hektar, tapi itu milik bangsa, milik yayasan yang di bawah atau setidaknya kita ikut kontribusi di dalamnya. Tapi tetap hidup sederhana di sudut dari sekian ratus hektar tadi, tinggal sederhana. Jadi hidup kita sederhana, tapi kita bisa ekonomi kita kuat, kemudian sekarang bisa jadi rahmatan alamin. Nah, rahmatan alamin itu bisa jadi pebisnis, bisa jadi dosen, bisa jadi politisi, bisa jadi apa. Mungkin yang poin pertama itu Teh Siva. Yang kedua, ajaklah teman. Setelah itu ajaklah teman ya. Baik teman yang mana saja yang paling dekat. Ayo bikin begini bareng-bareng. Nah, itu teman itu kalau bisa 2, jadi minimal 3 gitu ya. Bertiga itu untuk saling mengingatkan. Dulu kan pengen jadi dosen, dulu kan pengen jadi pengusaha, dulu kan pengen jadi birokrat. Nah, ayo bareng-bareng gitu. Rabbana hab lana minal salihin. Saya terima kasih atas kesempatan ini. Saya tidak sempat sampai situ, saya cuma jadi begini, alhamdulillah, ya alhamdulillah, syukur gitu. Tapi kewajiban saya untuk meneruskan kepada anak cucu supaya bisa lebih maksimal. Karena sekarang usia 25 tahun lagi bisa lebih baik ya. Gitu. Rabbana hab lana minal salihin. Baik. Sekarang saya ikuti Teh Siva, silakan. Kalau bahasa kayak gini, ya saya ngikutin aja nanti seperti apa. Ya dimulai aja dulu lah. Ini yang saya jawab baru 1. Yang berikutnya ngikutin nanti. Oke. Siva juga sambil izin mencatat ya, Pak. Oke, silakan. Nanti rekamannya juga dibawa aja. Iya. Silakan. Kita buka ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, Syifa sudah terhubung dengan Bapak Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno, Magister Engineering. Beliau ini adalah salah satu dosen di FTSL, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, dengan kelompok keahlian teknik sumber daya air. Jadi insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan berbincang-bincang terkait banjir ya Pak. Sebelumnya selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Teh Siva. Ini sudah kayak wawancara profesional nih. Oke, bagus. Bagus. Oke. Kayak gimana Pak kabarnya hari ini? Oh, baik. Alhamdulillah sehat. Yes. Semangat gitu. Saya punya moto gini Teh. Pada teman-teman biasanya kalau ada adik yang muda gitu. Ayo kita bikin dulu apa? Indonesia merdeka.
Indonesia merdeka jaya. Sama-sama Indonesia merdeka. Jadi kita pribadi merdeka, tentu kemudian kerjasama dengan orang lain, patuh pada pimpinan, ya, dan kemudian kita rahmatan lil alamin gitu. Tapi dengan kemerdekaan, dengan kesadaran. Jadi kalau kayak kuliah gitu, tidak hanya karena kuliah absen datang itu enggak, terus di situ ngantuk tidur entong lah, nggak gitulah ya. Merdeka saya kuliah itu karena saya milih itu. Saya milih mata kuliah itu. Saya ingin belajar apa? Dicari-cari. Cari-cari. Nah, sekarang saya pengen belajar itu, saya duduk di paling depan. Saya menyiapkan, saya baca dulu, saya akan bertanya tentang ini. Insya Allah nggak ngantuk. Gitu. Oke, teruskan Teh. Ya, Pak. Oke, mungkin langsung aja nih ya Pak, kita Ya, ngobrol-ngobrol terkait banjir. Mungkin oke. ya sudah jadi pengetahuan umum mungkin ya bagi Ya. teman-teman semua, bagi teman-teman yang mendengarkan bahwa di tahun ini Indonesia ini kebetulan sedang mengalami iklim La Nina, di mana bukan setiap sih, hampir beberapa daerah di Indonesia ini mengalami curah hujan yang tinggi sehingga debit airnya cukup tinggi ya Pak, debit airnya cukup tinggi yang masuk sehingga banyak daerah-daerah yang banjir. Nah, sebetulnya mungkin untuk mengedukasi Syifa dan teman-teman lain yang mendengar, Syifa mau tahu nih Pak, mau tanya terkait apa aja sebetulnya faktor utama dan faktor pendukung yang menyebabkan banjir itu terjadi Pak. Ya. Baik Teh Siva. Sebelum langsung menjawab ke permasalahan real, agar pikiran kita runtut nyambung, itu kita pahami dulu prosesnya. Ya. Karena tanpa itu makna itu bisa ya the right track lah gitu ya, walaupun kita mungkin juga masih ada koreksi-koreksi terus. Jadi gini, yang pertama Teh, sebelum jawab kenapa terjadi banjir, penyebabnya apa dan harus bagaimana gitu, itu yang pertama kita naturalnya dulu. Kira-kira kalau Bandung dari Tangkuban Perahu Lembang sampai Bandung sampai di Dayakolot sana itu hutan semua gitu. Hutan semua gitu. Semuanya hutan gitu kan. Aslinya hutan semuanya. Dan kemudian ada manusia, ada orangnya gitu. Ketika ada orang tinggal di hutan itu, orang itu menikmati hutan tadi. Dia tinggal di hutan, dia bikin rumah pohon, ya rumah yang di tengah-tengah pohon-pohon itu. Kemudian dia makan dari pohon-pohonan itu. Misalnya ini ada anggur atau jambu atau apalah Bu ya. Jambu nih, saya makan hari ini jambu di 1. Tapi besok pagi kan saya harus makan juga. Minggu depan saya harus makan. Nah jambu yang kecil jangan sampai jatuh. Gitu kan. Maka ngambilnya pasti pelan-pelan sekali itu. Klik sambil jambu yang hari ini. Klik makan. Nah, cukup, hari ini cukup. Gitu kan. Besok begitu lagi. Minggu depan dari saya terus dijaga terus. Gitu. Nah, karena itu rasanya kecil sekali deh kemungkinan terjadi banjir kayak gitu. Kalau toh banjir di bawahnya air gitu ya, itu ya air, seneng aja gitu kan. Enak aja gitu di rumah pohon, mau makan makanan buah-buahan pohon gitu kan. Saya air ya buat mainan aja. Ayo anak-anak main itu, kecepak-kecepak ke situ gitu kan. Oke, ini satu pertama. Maka poin pertama saya di sini, kita perlu tahu bagaimana natur kejadiannya. Pertama hutan belantara, ada manusia tinggal di hutan, rumahnya pohon, makan buah-buahan, gitu kan? Terpelihara hutannya. Tidak langsung dia nggak ini ya karena dia hidup komunitas di situ, menikmati alam itu, maka hutan itulah rumahnya, dijaganya dan tidak terjadi banjir. Nah kondisi saya langsung meloncat sekarang. Kondisi kini itu banyak manusia ingin nikmatnya di nikmat yang dirasakan badannya, ya, maka dialah bikin rumah beton. Ya, kemudian bikin jalan beton. Ayo, kalau naik, nah kan dari Serang nih kan, kalau naik jalan tol itu tadinya kan nggak ada. Ya itu sekarang ada karena memang itu kemudian yang dirasa supaya nggak macet, jadi nikmat begitu. Ya, benar kan? Sehingga hutannya berkurang otomatis gitu kan, tol situ. Ingin ke Subang sana, lewat Tangkuban Perahu, nah, yang ngerti, oh ini beton, bikin jalan aspal beton. Hutannya berkurang lagi di situ. Belum nanti kemudian pengen mampir ke warung-warung. Pengen ada villa di situ. Maka berkurang hutannya lebih banyak lagi karena keinginan badan manusia tadi yang pengen nikmat dan
kurang atau bahkan tidak atau kurang lah ya, kurang memperhatikan alam. Padahal kenikmatan yang sesungguhnya itu kalau kerjasama dengan alam, menjaga keseimbangan alam. Kita nggak repot-repot sekali kalau seperti itu, termasuk saya ya. Enak juga kalau pakai mobil pakai AC gitu kan. Ya, Pak. Termasuk saya koreksinya termasuk saya gitu. Nah, cuman kalau sadar begitu jadi banjir, saya teknik sumber air sedih deh gitu kan. Gimana dong caranya kan gitu. Oke, saya teruskan lagi. Karena tadi rumah beton, jalan beton, maka hutan rusak, keseimbangan terganggu, terjadilah banjir. Lalu bagaimana solusinya? Nanti kemudian begini. Jadi kalau pertanyaan tadi tentang kejadian banjir begitu, naturalnya situ dulu, dan kemudian faktor utama apa saja ya tadi alam dan manusia saja sebetulnya. Penyebab utamanya alam dan manusia. Manusia punya keinginan tidak menjaga keseimbangan alam dan terjadilah kerusakan alam. Tidak hanya itu, kalau ini sekedar banjir kan, yang lain-lain tuh tambang ya, tambang batu bara, tambang emas tuh, kalau pergi ke mana Bangka sana tambang timah itu udah masya Allah pulaunya itu udah tanahnya lubang-lubang gede dan ditinggalkan oleh penambang karena dia hanya ingin ngambil isi tambangnya saja, timahnya saja, emasnya saja, batu bara saja, lalu ditinggal, rusaklah gitu. Itu lebih lanjutnya ke arah sana dan sebagainya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Oke, ya Pak. Jadi sebetulnya mungkin faktor utama dan faktor pendukungnya adalah dari manusia yang kurang bisa menjaga alam itu sendiri ya Pak. Nah, terus berdasarkan fakta nih Pak, di Indonesia kan kayaknya banjir ini udah jadi masalah yang menahun gitu. Tiap tahun tuh selalu terjadi banjir. Nah, sebetulnya Syifa penasaran sih Pak tentang bagaimana negara-negara maju di luar Indonesia gitu ya, seperti Singapura, Jepang, bagaimana mereka melakukan upaya pencegahan terhadap banjir ini gitu Pak. Sedangkan di Indonesia ini banjir ini masalahnya nggak kelar-kelar gitu Pak. Gimana tuh Pak kalau negara-negara maju? Jadi untuk jawab pertanyaan ini juga memang harus diurut-urutkan dulu nih. kebetulan saya berapa kali ya ke Jepang, ke Belanda, kemudian saya sekolah di Kanada. Ya. Itu jadi atau yang dekat saya ngajak mahasiswa ke Singapura, Malaysia. Ya, jadi perlu hikmah yang disambungkan dulu sebelum jawab tadi. Karena keliru-keliru kita seolah-olah kita jadi jelek kali. Kita jelek-jelek kali gitu. Padahal nggak jelek-jelek amat loh gitu. Ya, kalau pertama kita bisa ngerasakan jelek sekali badan ini gitu kan. Bangsa ini jelek sekali. Padahal karena bangsa ini kapal yang besar. Kapal yang besar memang berat dong, ngajak sana sini sananya. Belum lagi sebelumnya dijajah sama Belanda, sama Jepang. Ya, kerusakan yang terjadi, mental kerusakan akibat penjajahan itu masih mengakar dalam diri kita. Gitu. Jadi kesalahannya tidak semata-mata diri kita, tapi ada sambungannya dari penjajahan tadi. Saya sampaikan dulu. Jadi kalau sekarang Belanda bagus, Jepang bagus, ya memang bagus sananya, tapi mereka bersalah telah menjajah kita. Kita ya Pak. Jadi pola pikir kita jadi salah keliru ini karena pengalaman panjang itu. Saya contoh paling sederhana. Ada orang yang katakanlah memegang Al-Quran, saya ini bagian Muslim, itu nggak boleh di bawah, nggak boleh di bawah ini karena sejak mahasiswa saya jadi rusak ini nggak apa-apa nih contohnya ya ini. Saya orang biasa, saya bukan ahli agama, tetapi saya ingin memahami agama gitu. Ada yang ini nggak boleh ini harus dibawa, ada yang taruh di atas kepala gitu kan. Bahkan ada yang tidak boleh ada terjemahannya. Itu dulu waktu zaman Belanda, waktu zaman penjajahan gitu. Sehingga nggak ngerti isi Al-Quran dengan baik itu nggak ngerti sampai situnya. Maka kemudian ngertinya hafalan, tapi tidak diamalkan gitu. Nah, ketika tidak diamalkan itulah yang kemudian kita dibohong-bohongin juga ikut aja. Dibohong-bohongin sama Jepang sama Belanda ikut-ikut aja gitu kan. Gitu. Nah, oke deh, ini biar nggak terlalu panjang. Ceritanya panjang nanti dibuat supnya. Waktu saya ke Jepang itu kan ini Masya Allah gitu kan. Kereta Shinkansen gitu kan, kayak misalnya Bandung ke Jogja atau Bandung ke Serang gitu pakai ada Shinkansen gitu kan. Mau hari Lebaran sekalipun itu nggak akan macet. Kenapa? Karena kereta udah pakai jalannya sendiri-sendiri, jadwalnya sendiri-sendiri. Ya kalau kereta kan nggak perlu ini udah, dan kereta bisa narik gerbongnya panjang gitu kan.
berbaunya panjang gitu. Nah, hanya guyonnya ini mudah-mudahan salah. Saya kira ada benarnya, ada salahnya. Guyonnya ini bangunnya ini itu hasil penjajahan dari Indonesia dulu. Itu guyon yang membuat kita yang harus ngambil hikmahnya, tapi juga ternyata juga kedisiplinan, kekurangan akidah akhlak kita nggak nyambung. Akidah akhlak kita nggak nyambung. Kita cuma akidah tapi akhlaknya nggak nyambung. Jadi misalnya gitu. Misalnya contoh kecil gini teh. Saya pegang ini, saya mencoba mempraktekkan ini apa coba? Ini apa? Tumbler kecil untuk mengganti botol-botol ya. Gitu. Itu aja sering saya lupa saya membawa ini. Kantong kresek juga saya sering lupa bawa. Itu kan kurang disiplinnya kita. Sedangkan negara maju itu sudah harus bayar itu. Kalau gitu terpaksa pasti harus bayar sendiri. Kita sekarang nggak bayar lagi. Kemarin sempat ada peraturan bayar kan? Lalu pakai plastik. Kan kita bayar gitu. Terus tapi sekarang nggak diawasin lagi. Oh, udah. Gratis lagi ya Pak. Gratis lagi. Padahal itu harus terus. Kalau perlu ditinggikan harganya biar orang terpaksa bawa ini, gitu kan? Itu. Contohnya itu karena nggak tahu ilmu sesungguhnya. Saya juga masih suka lupa. Jadi saya ngajak Teh Siva dan kawan-kawan ya latihan bawa gini supaya tidak pakai itu. Walaupun saya masih sering melakukannya. Baik, saya hubungkan tadi penyebabnya apa? Kalau negara maju, nah mereka kejadian itu kemudian rasionalitasnya digunakan. Kemudian gimana nih solusinya? Gitu. Jepang, Belanda, Singapura, Malaysia, kalau yang dekat dengan kita Malaysia, itu sama sebelumnya dengan kita. Tahun 70-an mereka banjir juga. Baik Singapura, Jepang, Belanda, itu masih banjir. Cari naik sejarahnya, salah satu cerita ini ya. Itu banjir juga. Cuman, pertama negaranya kecil, tanda petik. Yang kedua tidak pengalaman dijajah sehingga mentalnya nggak buruk gitu. Gitu kan. Relatif pengalaman Jepang, Belanda itu relatif kayaknya. Nah, kemudian rasionalnya jalan, maka solusinya jelas. Ayo, gimana solusinya? Ya, solusinya lah tergantung kita lah, gitu kan. Kata lagi orang Jepang, orang Belanda. Tergantung kita lah gimana. Ayo kita bareng-bareng. Gitu. Dari mana? Sampah dulu. Gitu teh. Sampah dulu. Sampah ini apapun agamanya, apapun rasnya, itu harus kita kelola dengan baik. Ini filosofi istilahnya. Kalau ada 100 rumah, kita sepakat membuat sistem drainase, salurannya begini, 99 rumah mengatur sampahnya dengan baik, mengelola drainasenya dengan baik, tapi ada satu orang yang membuang sampah ke saluran, jadilah banjir. Kesadaran itu luar biasa. Disepakati, nggak tahu apapun agama Anda, dari manapun ras Anda, kita harus mengelola sampah bersama. Bukan pakai masuk surga sendirian, sorangan nggak bisa. Ini salah satu kelemahan utama saya kalau seperti ini saya ngoreksinya kepada diri sendiri, kepada umat Islam ya. Gitu. Tidak open mind lah, kurang open mind lah. Memang dari sejarah panjang yang terjadi di jajah 300 tahun dan di kita selalu melihat, saya juga melihat itu, saya di video-video saya di Jepang bagaimana ini. Tapi saya ambil hikmah itu, tapi harus kita kuatin, kita bisa. Cuman, ayo kita bersama-sama. Kita musyawarah bersama-sama. Ya, kalau nggak berhasil musyawarah, kita menang-menang sorangan, bisa rusak bersama-sama. Jadi, bagaimana negara maju melakukan itu? Melakukannya dengan musyawarah, rasional, open mind, dan kemudian menyelesaikan masalah. Nanti ingatkan saya, ada theory of plant behavior. Kemudian saya teknik sipil air, tadinya belajar hidrologi, kemudian hidrolika, erosi, ternyata masalah utama itu manusia. Nah, saya kemudian minta tolong ke Unpad, ke Universitas Nadik. Istri saya juga di Unpad, di kedokteran. Ya. Bu Yani, istri saya kedokteran. Kemudian ada saya konsultasi ke wakil dekan psikologi Unpad, mendapatkan teori of plant behavior. Behavior bersama-sama bagaimana? Nah, gitu. Jadi saya kira kita di Islam ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatul alam. Kemudian bermusyawarahlah pada urusanmu. Nah, bermusyawarah itu adalah sampah dan ngurus air bersama-sama, apapun agamanya,
apapun rasnya, maka kalau manusianya dalam, kuat imannya, akidahnya, dan bagus akhlaknya, tidak terpisah ya, tidak terpisah, maka insya Allah kita bisa. Kita bisa menjaga alam dan seterusnya. Nah, sekarang ini negara maju berhasil buat itu karena memang rasional, open mind tadi, memang masih kadang-kadang semangat menjajahnya itu besar. Nah, itu yang jeleknya, gitu. Nggak boleh dicontoh itu. Nah, kita nggak boleh dijajah, kita nggak akan menjajah juga. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammadullah Rasulullah, tidak ada di dakwah itu dengan dasarkan kekerasan, memaksa, nggak ada, kesadaran. Lakum dinukum waliyadin. Kelebihan kita di situ. Nah, memang sabar saja, sabar. Nah, saya khawatir kalau negara maju yang maju sekali dan kemudian tetap secara economically langsung tidak langsung menjajah, itu salah. Walaupun itu bagus, salah. Walaupun kadang nggak kelihatan. Ya kelihatan dalam peraturan perundangan, dalam perdagangan internasional nggak kelihatan dia baik-baik, orang baik-baik kok, orang baik-baik, tetapi nggak kerasa kita dijajah. Pernah ada yang mengandaikan begini, kita ini kadang-kadang bodoh dan dibodohin dan diam saja, seperti kodok, kodok hijau ditangkap gitu kan, diam saja gitu, ditaruh di panci, airnya dingin, diam aja, sampai dipanasin sampai mateng, diam aja dia. Dia saking bodohnya gitu. Kita nggak boleh. Nah, kita ini mulia. Ya, mulia karena Allah. Ya, mulia karena Allah, menerapkan Islam dengan baik, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kemudian ya kita merdeka dong gitu. Jangan gitu dong gitu. Ya, kita harus sing win-win dong. Jangan gua diperas gitu, nggak kerasa, dibodoh-bodohin gitu. Enggak, nah gitu lah. Jadi negara maju memang open mind-nya tadi, tapi hati-hati juga jangan mau menjajah, jangan hasil jajahan terus-terusan, tapi bagaimana bahagia bersama, gitulah kurang lebih. Ketangkap ya, Teh ya? Mangga silakan. Ya mungkin itu juga udah menjawab pertanyaan yang berikutnya ya Pak, yang tentang apa aja yang bisa dilakukan masyarakat ya tadi tentang pengolahan sampah. Mungkin teman-teman yang mendengarkan gitu ya, termasuk saya pribadi ini jadi reminder yang sangat penting gitu ya untuk saya pribadi, untuk ya mungkin minimalnya kita bawa tumbler lah ya, mengurangi botol plastik, kemudian mengurangi plastik kalau belanja, bawa tas belanja gitu ya Pak. Jadi tadi kalau misalkan masyarakatnya sendiri sudah aware terhadap sampah, pengelolaan sampah dan airnya bagus, maka banjir itu mungkin bisa terhenti ya Pak. Dikurangi ya. Mantap. Memang tidak hanya sekedar sampah dan dihilir, itu kan dihilir ya. Sampah, kemudian bantaran sungai itu di bagian hilir, tapi hulunya hutan yang punya villa-villa. Hati-hati kalau punya villa. Jangan-jangan saya punya villa di sana, padahal muslim villanya sebaiknya dibongkar gitu. Nah, gimana coba? Sekarang saya tanya balik ke Pak. Mungkin nggak villa-villa, hotel-hotel di Lembang sampai di Tangkuban Perahu itu dibongkar, jadikan hutan lagi? Agak sulit ya Pak. Agak tapi sulit, bukan ya. Berarti tidak mungkin. Ya, bukan. Jadi seandainya Teh Siva ternyata sadar yang harusnya punya di sana kemudian diminta dibongkar atau idealisme tinggi, waduh ini villa saya harus saya bongkar nih. Atau villa saya, kakek nenek saya harus dibongkar nih. Ridho nggak? Berat, sorry, nggak usah dijawab Teh. Nanti berat nanti ininya. Nggak usah jawab, karena saya juga akan susah menjawab kalau seperti itu. Sayangnya bapak saya, kakek nenek saya punya villa di Lembang, kemudian karena mendapatkan ilmu baru, sebaiknya dihutankan kembali itu. Itu gimana kalau villanya dibongkar? Oke, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Jadi hanya alternatif lain gimana? Karena jawab dulu, karena bisa salah nanti kalau kita jawab kayak komitmen ternyata kita enggak, itu hati-hati. Itu saya enggak suka yang demikian. Sebaiknya kita renungkan saja dulu. Lalu gimana dong kalau enggak bongkar tuh? Oke, sekarang kita kurangi, kita cegah yang ke depannya. Tidak diberikan IMB baru. Tidak dibuat jalan baru. Ya, dengan lu gimana dong caranya? Orang mobilnya kan bikin macet. Ya, itu teknik-teknik itulah dibuat sedemikian sehingga tidak nambah macet. Misalnya apa? Bikin kereta gantung dari Bandung sampai Tangkuban Perahu, kemudian ke Subang. Ya. Kemudian di beberapa ruas jalan, orang yang lewat disuruh bayar tinggi. Ayo, kita pakai mobil nih, terus, waduh, nanti saya di Setiabudi suruh bayar tiket, oke?
Sampai di Lembang bayar tiket lagi gitu kan. Sampai di Tangkuban Perahu bayar tiket lagi gitu. Sedangkan ada kereta gantung. Kereta gantung, saya mau ke Subang langsung pakai kereta gantung saja, cet gitu. Enggak, saya pengen ke Tangkuban Perahu, pengen menikmati gunung. Boleh juga, ada di sana. Cet. Tapi mobilnya parkir di lapangan yang dibuat di Bandung, di mana daerah yang situ. Nah, dengan begitu kita tidak menjalani orang. IMB yang sudah keluar sebelumnya, hotel-hotel tetap boleh, tapi tidak ditambah. Dirubah jadi kereta gantung. Nah, ini contoh ini gini, saya akhirnya belajar juga dari negara-negara maju. Saya kenalkan tadi, cek nanti ingatkan saya. Anak saya Retno Tami yang selesai PhD usia 28 tahun, mudah-mudahan Tesiva nanti bisa, insya Allah, amin. Itu belajar di Jepang, ya. Nah, pembimbingnya itu Profesor Sasaki. Nah, beliau pembimbing itu datang ke ITB juga, karena kan kita ada penelitian di Subang, di pantai Pondok Bali di Subang. Terus waktu di ITB, pas waktu Jumatan, saya mau Jumatan gitu. Terus sudah Jumatan gimana? Depan rumah saya saja gitu. Kamu sambil lihat ke rumah saya. Oke ya gitu. Akhirnya dia ke rumah sini. Saya Jumatan di rumah gitu kan. Harapannya sebenarnya dalam kepikiran saya, nanti kalau saya ke Tokyo, saya minta ke rumahnya gitu kan. Saya ke Tokyo berapa kali ya, gitu ke Tokyo. Mana rumahmu? Apartemenmu mana gitu. Diajaklah saya kelewat, itu apartemen saya gitu kan. Kenapa saya nggak diajak ke rumahnya? Terus saya tanya anak saya, kenapa orang Jepang itu jarang mengajak ke rumahnya gitu. Karena rumahnya kecil-kecil, rumah osin gitu. Oh gitu. Oh kenapa? Udah kecil-kecil karena kalau rumahnya gede nanti fasilitas publik jadi kurang. Jalannya lebar-lebar, sungainya lebar-lebar. Ya. Ruang-ruang pertemuan mal-mal yang lebar-lebar nyaman gitu. Kereta tuh masuk ke mal-mal situ. Tapi rumahnya kecil, rumahnya kayak kamar osin itu, kamar untuk masak, ya. Kamar untuk tidur, pertama tidur. Ini ruangnya di ruang tidur. Kemudian mau masak, kasurnya dilipat, tutup, jepret, masak. Habis masak makan, masakan tutup, makan, gitu kan. Ruang keluarga selesai, ruang keluarga. Jadi efisien untuk keperluan pribadi itu ruangnya kecil-kecil. Tetapi jalannya besar-besar, sungainya lebar-lebar. Gitu. Nah saya tanya, di sini beliau Profesor Sasaki saya ajak pakai mobil saya Vios. Tahu mobil Vios? Vios, bukan Vios, Vios ya. Vios bahasa Sunda ya. Vios itu. Gitu kan. Itu ini saja mobil. Is this your car? Yes gitu. Oh that's good gitu. You know I don't have a car. What? Gitu. Profesor Sasaki ini nggak punya mobil coba. Tinggalnya di Tokyo, ngajarnya di Yokohama di tempat anak saya tadi. Oh kamu, saya bilang, kemana kamu nggak punya mobil? Kalau saya punya mobil, parkir di apartemen saya 24 jam tuh sekian. Pajak mobil itu sekian. Harga bensin itu mahal, harga pasar sekian. Tidak ada subsidi, harga bahan-bahan nggak subsidi sekian. Lah ngapain saya repot-repot pakai mobil? Sedangkan turun dari apartemennya yang dekat atau nyambung dengan mall, itu langsung ada kereta. Jadi kalau misalnya kayak BIP, atau mana ya, Ciwok gitu kan, itu ada kereta. Itu turun dari situ langsung mau ke mall atau mau ke apartemen ada kereta. Kereta nyambungkan ke kereta antar kota, langsung bisa katakanlah kalau di sini langsung ke Bandung gitu. Saya tinggal duduk sambil baca. Sampai di sana pada waktu yang tepat. Kalau saya kuliah jam 7, saya ingin sampai sana jam 7 kurang 5 menit, maka kereta itu sampai di sana berhenti kurang 5 menit. Tret. Itulah filosofi itu akhirnya, oh begini cara rasional menyelesaikan masalah, menghindari macet contoh tadi. Menghindari banjir gimana? Ya tadi kemudian dilebarkan sungai-sungai tadi dan boleh dipakai jalan, boleh dipakai gudang, boleh dipakai lapangan sepak bola, tapi tidak boleh dipakai pemukiman, rumah-rumah kayak di kita-kita. Ya. Coba, loh gimana sih? Lah, lu kan mestinya tahu, orang-orang nggak tahu. Orang-orang nggak tahu bahwa bantaran sungai itu untuk nampung air banjir.
Di negara maju desain sungai itu lebarnya sampai 100 tahun. 100 tahun banjir sekali itu baru sampai peres tanggulnya. Kita setiap tahun kebanjiran dan orang ya nggak apa-apa deh setahun cuma sekali-sekali ini kebanjiran. Lu bukan itu saja, kemudian jadi nggak jelas. Kalkulasinya jadi nggak jelas. Belum nanti kemudian ada jiwa yang pagi tidur keseret banjir. Banjir gitu kan. Itu. Silakan teruskan. Saya kira rangkuman gitu dulu, pendek dulu, nanti perlu detail kita ulangi lagi pertanyaannya. Silakan Teh Siva. Iya Pak, lanjut ya. Kan di Indonesia nih banjir nih kadang suka datang tiba-tiba ya Pak. Seperti Ya. tadi yang Bapak sampaikan, ada orang yang lagi tidur tiba-tiba banjir. Nah sebetulnya kan, ya mungkin masyarakat bingung gitu ya Pak. Ketika banjir itu datang, sebetulnya apa sih Pak yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan sama masyarakat gitu Pak? Baik, sekali lagi. Kalau udah banjir kayak gitu ya jawabannya udah susah. Jadi untuk menyelesaikan itu yang pertama, kerusakan ini kembali lagi ke pertama. Hutan, totalnya hutan, rumahnya pohon. Oke. Nah, kemudian kita mencegah berikut. Jadi untuk menjawab tadi, kita harus merencanakan jangka panjang. Rusaknya hutan, rusaknya perilaku yang rebutan lahan di bantaran sungai, itu 300 tahun dengan Belanda. Oke, satu. Nah, kemudian katakanlah rusaknya kalau fisik, tadi kalau mentalnya 300 tahun dengan Belanda, kita harus membersihkan itu semua. Kita harus percaya diri, kita syukur lah. Percaya diri itu syukur ya. Syukur Tesipa udah terima Unpad. Jadi bolehlah sekali-sekali sedih, tapi jangan berlebihan dong, gitu kan. Iya Pak. Tetap syukur, jika bahagia, senyum, nggak gampang loh itu. Saya juga belajar lama sekali itu itunya. Kalau nilainya jelek sedikit langsung, nggak mau keluar kamar, lah, gitu kan. Kamu nilai jelek 1, yang 9 yang lain bagus kok. Tetap syukur, sehingga percaya diri ada. Percaya diri kepada Allah. Aduh, kenapa kita kurang? Ya karena proses 300 tahun dengan Belanda. Hutan rusak 100 tahun yang lalu. Gimana solusi kalau banjir ini? Ya, kalau gitu katakanlah teori yang paling sederhana, kita perlu 100 tahun untuk mengembalikan sistem hutan tadi. Nah, kan? Jadi tidak bisa banjir hari ini terus teriak gimana gitu. Itu ya sesaat bawa obat merah, bawa sarung untuk gelantungan. Ya tetapi solusinya ini harus kita tunjukkan dulu 100 tahun kasarnya gitu. Sedemikian sehingga hutan bisa kembali lagi. Oke, jadi katakanlah rumah-rumah, hotel-hotel tadi 100 tahun sudah nggak layak, udah dibongkar gitu kan. Nah sekarang didesain baru agar rumah-rumah, hotel-hotel itu akrab dengan alam. Jalan-jalan akrab dengan alam. Makanan-makanan, bungkusan-bungkusan akrab dengan alam. Sehingga 100 tahun kemudian kita bisa akrab dengan alam, termasuk climate change ini kan baru saja kan ada rapat lagi antar negara dunia bagaimana mengurangi pemanasan global ya Pak. Ya, pemanasan global, climate change, ya, global warming. Itu perlu panjang sekali, 100 tahun gitu kan. Nah, minimal 25 tahun lah ya. 25 tahun kita punya master plan jangka panjang 25 tahun. Ya, kayak mulai jadi Tesipa saya dorong 2045 saya jadi apa? Disiapkan hari-hari, minggu-minggu ini. Karena hari-hari jadi minggu, minggu-minggu jadi bulan, bulan semester, 1 semester keluar nilai. Gitu kan. Nilai S1, S2, S3 itu tergantung pada hari-hari tadi. Dan itu kembali dari pada syukur, akidah, akhlak. Tadi kan. Oke, sekarang kalau pertanyaan menukik pada banjir tadi gimana? Yang pertama memang Tesiva dan kawan-kawan mahasiswa, jangan takut, jangan ragu, tambah ilmu. Seperti ini saya terima kasih banyak dan saya senang akhirnya membagikan ilmu dan jadi amal soleh. Nah berikutnya begitu Tesiva tahun depan atau 2 tahun lagi lulus, maka rencanakan keluarga yang aman sesuai ilmunya. Segera lulus, segera nikah, jangan takut. Kemudian pilih kredit rumah di tempat yang aman. Sebaiknya kalau bisa dihindari ngontrak. Oke, pertama sebulan 2 bulan pertama ngontrak. Tapi kalau bisa langsung berusaha keras untuk kredit. Karena ya untuk rumah sama transportasi saya boleh mengkredit hutang lah. Tapi sebaiknya jangan hutang yang lain. Jangan beli TV, jangan beli yang lain dengan hutang. Enggak. Karena hutang nanti Rasulullah mengatakan bahwa
hutang itu nanti tidak akan hilang dengan ya fisabilillah sekalipun tidak akan hilang kalau masih hutang. Maka ya, tetapi untuk yang utama rumah, transportasi tadi diperbolehkan dan tetap menjaga diri dari kemuliaan diri. Nah dari situ maka nyali rumah tadi hati-hati drainasenya di mana. Teh nanti kalau sempat ya Teh ya dan kawan-kawan lihat di ujung Berung di dekat SMA 24 yang kebanjiran kemarin. SMA 24 ya Pak. Ya itu cari lihat kenapa terjadi banjir. Nanti akan ketemu ternyata salurannya kecil. Ada rumah di dekat saluran yang kecil tadi, tapi dindingnya sampai hampir 3 meter. Begitu jebol, itu dindingnya udah sama dengan atap rumah. Begitu airnya jebol, rumah yang nggak kuat, nah itu lagi. Orang yang beli rumah murah dan tidak teliti ngelihat, belum kalau pengembangnya itu ngebohong, atau tidak terus terang, rumah itu di atas timbunan, begitu kebanjir, maka kebalik rumahnya. Nah orang yang tidur di tengah rumah itu, karena banjir nggak bilang-bilang, hujan nggak bilang-bilang, tidur langsung ke bawah. Dan itu ada korbannya di sana. Nah dengan begitu maka kalau terjadi banjir, apa yang dilakukan? Ya pertama sebelum menikah harus siap-siap, Mas, kita harus cari tempat yang aman, ya. Ya, tolong punya teman dari sipil, yaitu bantu ngecek ke sana, kira-kira pemukimannya kena banjir tidak, gitu. Ya jangan udah banjir gimana? Udah banjir di situ udah nggak bisa apa-apa, tidur banjir gitu. Mau ngapain lagi? Udah, saya nggak mau jawab itu karena itu sudah nggak menyelesaikan masalah gitu. Ya jangan di situ gitu. Jangan di bantaran sungai. Jangan di daerah yang kena banjir. Itu dikembalikan jadi banjir saja. Jadi saya nggak jawab tadi karena kalau pertanyaan tadi kurang tepat, kalau saya jawab jadi salah juga. Iya, Pak. Kalau daerah itu banjir, kembalikan itu ke daerah jadi daerah banjir. Kayak Cienteng ya, dari Kolot sana, kembalikan dia jadi waduk aja. Ya mau tetap rumah situ ya silakan aja pakai perahu gitu. Dan memang bisa didesain. Bisa didesain tadi hotel, apartemen itu lantai 1 2 itu kebanjiran nggak apa-apa. Tapi disiapkan alternatif transportasinya pakai perahu. Itu yang kayak di Belanda saya share di YouTube-nya, itu ada komplek rumah yang tidak ada mobilnya. Itu pakai perahu kayak gitu. Jadi solusi itu lucu kalau kemudian daerahnya bawah legok gitu, kemudian setiap tahunnya banjir 2-3 kali, tapi tetap rumah di situ, tapi tidak gimana dong ini kebanjiran. Lah ya salah kamu sendiri tinggal di situ di tempat banjir gitu kan. Nah, untuk itu maka kemudian yang mengatakan salah tadi para ahli berkumpul, daerah yang elevasinya sekian sebaiknya dikembalikan ke daerah tampungan air. Retention pond. Lalu gimana? Keluarkan perdanya, peraturan daerah. Daerah-daerah ini tidak akan dikeluarkan IMB-nya. Ya, rumah-rumah yang terlanjur ada silakan aja. Tapi tidak akan mengeluarkan IMB yang baru. Tetapi bahkan kalau pemerintah punya uang, rumah-rumah itu dibeli tapi dihancurkan. Nah, dipindahkan kalau memang terpaksa nggak ada lain-lain, di atas tempat banjir tadi dibuatkan apartemen tingkat 10, 15, tapi lantai 1, lantai 2 siap kena banjir. Ya, lantai 1, lantai 2 siap kena banjir. Kemudian begitu banjir langsung pakai perahu-perahu kecil. Gitu ya. Jadi rumah itu ketika banjir pakai perahu, ketika nggak banjir bisa jalan biasa. Itu proses transisinya. Tapi suatu waktu ya memang itu jadi retention pond, daerah penampung banjir. Itu proses peralihannya. Jadi ada proses, kita nggak boleh radikal. Radikal yang negatif ya, radikal positif baik ya. Nggak boleh radikal yang negatif. Radikal positif, kita rubah pola pikir kita. Tadinya yang ibadah pengen masuk surga itu pengen sop paling depan dengan ngelangkai orang yang sudah duduk. Itu nggak etis itu kan. Ya udah kalau datang terakhir ya sopnya belakang. Istighfar. Tapi setelah itu kesolehan sosial bagaimana? Sampah dulu sama-sama. Yang bikin masuk surga tidak hanya sholat, ya, tetapi mengelola sampah bersama, mengelola air bersama, mengelola transportasi bersama. Di perempatan jangan robot lampu merah karena begitu kekunci satu macet seluruh. Yeah. Itu kesolehan sosial. Begitu. Jadi solusinya yang banjir tadi ya nikmati saja banjir situ. Jadi cari rumah yang aman ya Pak. Cari rumah yang aman, tapi sekaligus mengusulkan kepada DPRD bikin perda.
mengusulkan kepada DPR bikin peraturan perundang-undangan. Sehingga nggak keluarlah IMB. Sekarang ini bantaran sungai tiba-tiba ada sertifikatnya. Padahal harusnya aturannya tuh ada. Aturannya nggak ada. Ya aturannya ada yang tidak boleh ada rumah di situ. Gitu kurang lebihnya. Jadi kalau saya udah banjir ya nikmati saja. Kalau nggak ya pindah saja lah. Ya, Jadi itu event banjir itu tidak bisa diperhitungkan 1-2 hari. iya, benar. Bahkan 1 minggu nggak bisa. Tapi Anda harus punya perencanaan 25 tahun tadi, baik pribadi maupun masyarakat bersama. Ya. Bahkan kalau saya usulkan itu kelurahan punya satgas. Setiap kelurahan punya satgas menangani ruas sungai di situ. Ya, ini ada master plan 25 tahun ini yang dirumuskan oleh teman-teman Mbak Siva yang mendorong Mbak Siva deh, yuk kawan-kawan dari sipil air, dari kehutanan, dari yang mana saja ya, planologi, kita bikinlah ini 25 tahun ya, gitu. Nah, sehingga terbebas itu. Jadi kalau kebanjir ya paling lapangan sepak bola, parkir, oke, gudang, tidak ada rumah pemukiman yang ada di situ, sehingga tidak sampai korban jiwa. Oke, saya ingat sedikit tadi. Jepang itu bagus-bagus sekali, tetapi budaya bunuh diri itu buruk sekali. Jadi jangan dicontoh itu. Belanda itu bagus sekali, berbagai hal, tetapi di sana ganja dijual bebas, kemudian seks bebas, jualan seks itu BTS itu juga bebas, itu juga jangan dicontoh. LGBT bebas di sana, jangan dicontoh. Tapi pengaturan airnya, transportasi air itu bagus sekali, kita ambil contohnya itu. Yang Jepang ngatur sampahnya bagus sekali, transportasinya Shinkansen bagus sekali, kita ambil contoh itu. Nah, kita punya Islam. Kita selamat dunia akhirat. Tapi dunianya harus selamat dong. Dunianya selamat juga dong, gitu, nggak kebanjiran, dan kemudian nggak minta-minta, nggak jadi orang lemah gitu. Nah, untuk itu jadilah rektor, jadilah bupati, gubernur, jadilah konglomerat yang soleh-solehah, sehingga seperti para contoh-contoh para Rasulullah, para sahabat yang menolong orang-orang du'afa. Insya Allah. Rabbana blana minas salim. Silakan. Terima kasih. Oke Pak, selanjutnya ya Pak, mungkin Bapak udah lama ya neliti tentang air-air, tentang ya pokoknya tentang banjir lah Pak. Sebetulnya apa aja sih Pak dampak negatif dari banjir itu? Mungkin masyarakat luas banyak yang belum tahu dampak negatifnya sehingga mereka mungkin masih kepeduliannya masih rendah gitu, masih ya acuh tak acuh lah gitu sama isu banjir ini Pak. Baik, Allahu Akbar. Jadi kalau banjir sudah pasti orang akan terasa dampak negatifnya udah, apalagi yang banjir tengah malam, banjir bandang ya. Punten sekali lagi nanti lihat film selain yang dari saya, lihat yang dari YouTube umum, banjir di Cicahem, banjir di Ujung Berung. Ya, itu makan korban ya, gitunya. Lihat situ, efek negatifnya di situ. Jelas memang disebabkan oleh hujan yang tinggi di hulu, ya. Itu kurang lebih 10-15 kali dari hujan normal. Hujan normal itu kurang lebih 3 mm per jam, ya. Itu mencapai 45 mm relatifnya, 50 mm per jam. Hujan di atas, nah hutannya gundul, ketika hujan tinggi, kayu-kayu bekas, atau bahkan ada kayak kayu-kayu bekas yang itu terbawa ke bawah, termasuk tanah-tanah longsornya tadi. Ketika tanah longsor dan batu-batu kayu-kayu bekas terbawa, itu curah hujan yang 45 mm per jam tadi, itu menjadi seolah-olah 3 kalinya. Kekuatannya kayak gitu. Karena sampah dan kayu terbawa. Jadi kebayang nggak? Kalau air jernih biasa, ngalir, itu kena tiang, kena tembok gitu, airnya pecah sendiri kan, mengalir sering gitu. Tapi kalau yang mengalir bersama tanah, batu, dan pohon-pohonan, itu kekuatannya besar sekali. Jadi kebetulan saya waktu TA, tugas akhir mahasiswa, saya di Gunung Galunggung Tasik, habis meletus tahun 83-84. Tesiva waktu itu masih di unsur hara kalau nggak salah. Unsur hara jadi buah-buahan, jadi orang tua. Nah, batu-batu yang gunung meletus kayak Gunung Merapi, sekarang Gunung Semeru, ya Gunung Galunggung, itu kalau gelinding di bawah arus air, coba bayangkan nih, batu gelinding di bawah arus air, itu sungainya belok, tapi batunya terus loncat ke atas. Itu menghantam rumah, jembatan apapun akan hancur. Gitu ya. Jadi kalau seperti di
Cicaham yang sebelumnya, hujannya airnya hanya 3 kali, 45 mm itu 15 kali. Kalau itu saja relatifnya masih air jernih gitu ya, itu relatifnya masih kuat gitu. Tapi begitu bawa batu, bawa sampah, itu tekanannya kayak momentum massa. Dia nggak bisa pecah. Maka jebollah dinding tadi. Dinding tembok penahan tanah di pinggir sungai tadi. Ya memang bantaran sungainya tinggal berapa meter gitu kan, habis dipakai rumah gitu kan. Rumahnya juga mepet di pinggir kali, itu nggak kena banjir, digoyak aja juga roboh gitu kan. Tapi anehnya mereka itu bukan cita-citanya tinggal di bantaran sungai teh. Tidak ada satupun manusia pengen nanti matinya di sungai. Kecuali itu cerita-cerita apa film itu yang romantis itu gitu kan. Tapi kalau orang umum tidak ada bikin rumah di pinggir bantaran sungai gitu. Kemudian sikat gigi pakai air sungai, Masya Allah ya. Kasihan mereka. Gitu. Tapi nggak ada alternatif. Dan itu orang yang bertugas siapa ya? Para ilmuwan ini meyakinkan para politisi, mendorong pemerintah yang mau menjadi wali kota, bupati, gubernur harus membenarkan ini. Karena mereka tidak mampu. Nah, kalau yang mampu beli tinggal di apartemen lantai 100 ya langsung aja pindah banjir, pindah ke sana gitu kan. Belum lagi kalau ini pindah ke Singapura, pindah ke Swiss, pindah ke ini rumahnya. Nah, orang yang tinggal di bantaran sungai emang nggak ada alternatif. Iya, Pak, betul. Ya, jadi terpaksa ya sabar, tapi sabarnya tidak tepat sekali gitu ya. Oleh karenanya kemudian solusinya 25 tahunan. Rencanakan dengan baik. Saya akan menolong saudara-saudara saya di bantaran sungai. Maka saya harus punya ilmu pengetahuan, saya punya ekonomi, saya punya kekuatan untuk menolong mereka. Hidup saya tetap sederhana. Gitu. Jadi kalau banjir masalah negatifnya ya lihat itu udah banyak gitu kan ya. Tapi pencegahannya 25 tahun nanti. Jadi tidak bisa satu hari harus gimana, ya udah banjir ya banjir. Ya kalau kayak gitu harus siap tidurnya di atas perahu gitu. Kalau banjir langsung sama perahunya berjalan gitu kan. Ya kayak gitu bersamanya ke sana. Di luarnya di bawah tangga ada perahu juga langsung ke sana gitu kan. Itu pun kalau banjirnya keras kayak tsunami, udah nggak kuat, ketendang-tendang sana sini kan. Tapi kalau banjirnya pelan-pelan itu masalah Rabbana ablana minasalihin. Oke, silakan diselesaikan dulu. Nanti saya ingin nambah filosofinya terakhir. Maka teh, ada satu yang lain. Ya, mungkin ya harapannya mungkin rekaman kita ini bisa didengar oleh halayak luas gitu ya Pak, halayak ramai, supaya mungkin para ilmuwan, para politisi juga mendengar gitu ya, bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu sesungguhnya bukan karena keinginannya sendiri gitu, tapi terpaksa dengan ada keadaan yang cita-cita di situ nggak ada ya? Nggak ada ya Pak. Ada. Lalu kenapa bisa jadi terpaksa ke situ? Ya, saya ingat waktu kuliah di Kanada ada orang yang ngambil tesis tugas akhir. Sorry, saya selip dulu. Tesisnya ini tentang apa? Yaitu karena negara-negara kaya tadi pengen supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Jadi orang yang katakanlah lulus D3, lulus S1, dia wajib diberikan kerjaan oleh pemerintah. Karena ada sertifikat gitu. Kalau dia tidak bisa memberikan kerjaan, pemerintah wajib memberikan jaminan sosial kayak sekarang ini ada BLT kayak gitu, tapi rutin. Ya, rutin $600 waktu itu saya ingat itu. Sekitar 9 juta itu kan, kebayang itu. Setiap bulannya gitu kan. Nah, kalau pemerintah nggak bisa mencarikan kerjaan, maka dia wajib mencarikan kerjaan di luar negeri. Tesisnya itu, maka kemudian negara harus mencarikan kerjaan di luar negeri dengan memberikan sumbangan, dan sumbangan itu membawa serta para tenaga kerja, engineer-nya yang pintar. Jadi ya sebetulnya kalau think win-win bagus saja, tapi kalau sebagai bagian dari penjajahan terselubung, ini yang bodoh yang mau disumbang disumbang uang sedikit, tapi sumbangannya menyertakan bahwa yang mengerjakan orang saya. Teknologinya kan pakai teknologi saya. Barangnya pakai barang-barang saya. Jadi sumbangan demikian besar itu kembali lagi mereka karena memang tujuannya sumbangan yang dibungkus dengan sumbangan itu adalah untuk mencarikan pekerjaan bangsa anak-anak bangsa. Dan itu boleh saja, tapi kita yang nggak boleh bodoh gitu kan. Kita ini sumbangan kalau nggak ini jangan deh itu. Boleh sumbangan tapi saya kerjakan sendiri, tenaganya saya sendiri, ilmu saya sendiri, teknologi saya sendiri. Jadi tidak ada transfer teknologi gratis, nggak ada. No freelance. Ya, gitu. Oleh karenanya
kita harus pinter, Ya. kita hidup bersama di negara ini, harus bermusyawarah. Ayo kita urus negara kita cegah hutang luar negeri, karena hutang luar negeri pasti akan membawa mau, gitu. Iya, benar. Pasti membawa mau. Sekarang contohnya gini aja, kita sama-sama punya teman gitu, ngutang dong gitu. Ya ngutang sekali bolehlah gitu. Tapi sebentar-sebentar ngutang-ngutang lagi, dikasih belen gitu. Boleh kamu ngutang, asal nanti bantuin saya gitu. Apa itu? Ada pasti unsur situnya. Itu kita berteman baik aja ke sana. Kita harus ngajarin teman tadi mandiri supaya nggak jadi ngutang, gitu kan? Supaya Iya, kita benar, Pak. sama-sama. Tapi kalau udah negara yang kapitalis, liberalis, itu pengen mendapatkan keuntungan sampai dari negara yang lain. Walaupun dengan berbagai alasan, kalimat manis dibungkus manis, gitu kan? Tapi tetap lihat akhirnya supaya negara itu untung. Kita nggak boleh, kita politik bebas aktif, kita tidak memahami, tapi kita harus mulia mandiri. Kita tidak harus tidak menambah utang, bahkan harus melunasi utang itu. Itu Robana Belanda Nasrin. Saya kira jadi jadi pertanyaannya tadi coba ulangi lagi yang terakhir. Yang terakhir mungkin ya Pak, ketika banjir ini selesai gitu Pak, mungkin apa sih yang tepat gitu ya Pak, apa saja langkah-langkah tepat yang harus dilakukan masyarakat untuk ya mengatasi supaya nanti tidak terjadi banjir lagi gitu Pak? Pertama cari ilmunya, tanya bersama Tesiva, nanya ahli teknik sumber ahli banjir gitu kan. Terus tanya planologi tadi gimana? Ini tata kota ini seperti apa sih gitu. Oh rupanya memang ini daerah banjir gitu. Aduh jangan di situ dong. Jadi memang udah akan kena banjir lagi. Itu kalau terpaksa situ ya siap-siap betul tuh ada perahu karet di situ di kamarnya gitu. Nggak ada alternatif lain supaya ini harus sana gitu. Terpaksa situ ya memang kita ini begitu. Tapi kalau nggak ya terpaksa cari kontrakan yang aman atau nyicil rumah yang aman. Artinya tanya kepada pengembang IMB-nya mana, sudah dapat izin dari Cipta Karya bahwa daerah itu aman. Drainasenya bagus, aman. Ya, kemudian ya kita nyicil harganya juga masih normal gitu ya. Itu untuk pribadi tadi bawa perahu karet, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain lagi. Saya kira lebih jauh lagi kemarin belajar dari negara maju tadi. Tadi saya sampaikan tadi Lee Kuan Yew 20 tahun beresin sampah. Tahun 70 sampai 90 baru kemudian membuat Marina Barat yang saya datang ke situ. Saya ngajak anak asrama sampai berapa kali, 4-5 kali, itu 20 orang untuk sekedar jalan ke Kuala Lumpur, Singapura, melihat negara lain. Kita ambil hikmah positifnya, situnya ya, kita pelajarin, kita gunakan. Sini. Tapi tentu yang tentang akidah akhlak, yang memang itu karakter kita masing-masing, ya diri kita gitu. Tapi kita harus open mind. Oh, Lee Kuan Yew membetulkan sampah 20 tahun. Tahun 70-90. Nah, baru kemudian membuat Marina Barat. Seperti itu. Kalau Marina Baratnya waktu dibuat itu sampahnya ada bersih, maka langsung air tadi bisa langsung masuk WTP, langsung diminum. Tapi kalau dibuat bendungan kayak Saguling, itu sekarang udah bagus juga sih, sudah lebih bagus sekarang. Penuh dengan sampah, susah sekali. Maka sampah bereskan. Ya setelah selesai banjir, sampah bereskan, kelola dengan baik, buat komunitas, jual ke bank sampah. Kemudian kalau bantaran sungai ya pindah ke tempat lain. Oke, kalau terpaksa di situ sediakan karet, perahu karet gitu kan, dan seterusnya. Dan kemudian kita ajak teman-teman untuk melihat 25 tahun ke depan, 2045, 100 tahun ke depan. Ayo kita hidup bersama alam. Ya, kita hidup bersama alam, dan tidak hanya diri kita, tidak hanya keluarga kita, tapi bersama komunitas, bersama sekabupaten, sekota madya, se-DPS, daerah pengalihan sungai, sebangsa ini, dan seluruh umat dunia ini, we are living at a very small world. Ayo kita saling membantu. Kita saling membantu agar kita bahagia dunia akhirat. Ya, betul perlu nasionalis, tapi jangan berlebihan. Ya, apalagi kayak Jepang, Belanda jajah, enggak lah gitu. Penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Itulah kita bersyukur ada Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, keadilan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan sosial itu termasuk orang-orang yang tinggal di bantaran sungai tadi. Ya, Pak, benar. Ya, mereka tidak ada cita-cita tinggal di bantaran sungai. Maka tugas kita mendorong peraturan daerah
untuk membuatkan rumah tingkat di sana, tapi rumah-rumah itu dirobohkan. 100 rumah dirobohkan, bikin satu apartemen yang lantai 1, lantai 2 boleh kebanjiran, dan lantai 3 sampai berapa? Lantai 100 atau sampai 20 itu dipakai untuk orang-orang yang tinggal di bantaran sungai itu, tapi rumahnya kemudian dihancurkan. Maka jadi ada apartemen di atas bantaran sungai itu, tapi rumah-rumah yang lain dihancurkan dan dijaga. Ya, seperti di Cikapundung lah, lihat nanti teh, Cikapundung, Cipamokolan, itu di situ ada apartemen di atasnya, tapi rumah sepanjang sekian ratus meter dihancurkan. Itu jadian perda. 5 tahun wali kota yang kepilih dari sini, bupati pilih dari sini, harus sudah bisa membebaskan sekian kilometer ruas sungai. Siapa yang mau? Kalau nggak mau, jangan mencalonkan jadi wali kota, jadi bupati. Nanti jadi wali kota bupati nggak bisa melakukan ini, bisa malah diturunkan. Gitu. Tujuannya apa? Menolong orang duafa dan secara fisik itu membebaskan bantaran sungai bisa lebih bagus lagi. Dan seterusnya, sampahnya bersih, airnya bagus, WTP-nya murah. Water treatment plan-nya itu murah. Gitu ya, Rabbana ablana minasalin. Kalau murah maka harga pumpnya jadi murah. Atau bahkan orang-orang setempat bisa ngambil air itu sendiri dengan pasir lambat, saringan pasir lambat, itu bisa dipakai untuk dimasak, layak. Ya, gitu. Dan bukan kebalikannya. Mata air itu sekarang banyak yang mati karena hutannya hilang sana, dan mata airnya campur dengan air kotor. Padahal sebelum jadi air kotor itu dikelola, tapi bukan dikelola oleh ini ya perusahaan, oleh komunitas-komunitas, oleh masyarakat bersama. Maka mudah-mudahan sedikit-sedikit pelan-pelan kita bisa lebih baik. Itu Teh, silakan pertanyaan terakhir. Ya, cukup mungkin ya Pak, Masya Allah dari diskusi kita pagi ini gitu ya, Alhamdulillah nambah banyak pengetahuan buat Siva sendiri, juga harapannya buat teman-teman semua yang dengerin, semoga dengan mendengarkan obrolan kita pagi ini bisa menambah semangat, menambah semangat kita semua gitu ya, untuk sama-sama memperbaiki diri, kemudian memperbaiki bangsa ini. Ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Oke, Terima kasih banyak tanggapan terakhir bisa sampaikan ya. Baik teman-teman semuanya, kita punya Pancasila. Ya, saya paling kerasa pas keluar negeri itu tidak ada adzan. Iya, Pak. Tidak ada adzan. Itu Indonesia kita punya Pancasila, ketuhanan yang maha esa, dan itu milik semua anak bangsa, termasuk kita yang Muslim yang berpartisipasi penuh dalam memerdekakan bangsa ini. Kita syukuri itu. Oke. Nah, kemudian kita laksanakan satu persatu terus kemauan kita sesuai akidah, akhlak yang kita orang Muslim dan Pancasila kesepakatan itu. Syukuri, nikmati, percaya diri, ya, lakukan sesuai situasi kondisi masing-masing, harian, pekanan, dan bersama dengan 3-5 orang teman saling mengoreksi diri, mempunyai rencanakan cita-cita bersama. Ya, karena tidak mungkin orang hidup sendiri karena manusia itu makhluk sosial. Iya benar Pak. 5 orang, 9 orang bersama-sama dan terus berhubungan dengan yang lain, semua ras, semua suku agama untuk bisa membangun bangsa ini. Ya, untuk keadilan sosial. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Kemudian kita musyawarah dan kita real. Mulai dari mana? Tadi kita mandiri mulia, kemudian tadi yang kerjaan bersama sampah. Kemudian air drainase yang kecil-kecil. Di drainase dibersihkan. Dan kemudian lebih panjang lagi kita rencanakan tidak tinggal di bantaran sungai, bahkan kita edukasi bantaran sungai jadi taman-taman. Di taman-taman, jadi tempat bermain, tapi dikasih sekaligus warning system, hati-hati banjir, anak-anak lompat, gitu kan. Gitu kan. Jadi itu ada salah satunya ada deep tunnel di Jepang, itu saya masuk ke situ sama Bu Yani, itu harus ada anak saya walaupun udah 4 tahun di sana nggak boleh, harus mencari penerjemah bahasa Jepang yang bersertifikat. Sehingga saya nyewa sana, nanti kenapa? Kalau ada banjir, orang yang teriak bahasa Jepang, itu langsung ngerti teriak, bukan diterjemahkan dulu, cari kamusnya dulu, apa? Jadi kamusnya dulu banjir itu apa kan? Keburu banjir kan, gitu kan? Itu sampai kayak gitu. Saya masuk ke deep tunnel ya, yang dalam tadi bersama istri, dan alhamdulillah istri sampai di atas hampir pingsan karena capek. Dan ini cerita khusus nanti ya. Selamat menikmati indahnya perjuangan.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beruntung, mendapatkan ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kurang lebihnya kepada teman-teman semuanya, Teh Siva, dan mudah-mudahan kita bisa diskusi yang lain yang berikutnya bersama teman-teman ya, membentuk komunitas. Ya, Robbana ablana minasalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nuhun, Mangga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas pengetahuannya ya, berbagi pengetahuan kita kepada teman-teman yang mendengarkan. Semoga tadi saran-saran dari Pak Agung bisa kita lakukan bersama untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Kita tutup ya. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Terima kasih. Nggak apa-apa. Saya senang. Ini ya, anak muda, ini tugas saya untuk public education ya, Sitlakom tambah ID education public. Oke, kita tutup ya. Terima kasih. Bapak, Ketemu lain waktu lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun. Ya, ini saya stop dulu.